Wait for the signal. Wait for Ernest line. Halo semuanya, apa kabar dimanapun kalian berada? Kali ini kita akan membahas film thriller bersejarah yang berjudul Munich yang dirilis pada bulan Desember tahun 2005. Disutradarai oleh Steven Spielberg serta dibintangi oleh Eric Bana dan Daniel Craig. Film ini dibuat berdasarkan buku karya George Jonas tahun 1984 yang berjudul Vengeance. Film ini akan mengisahkan kejadian nyata operasi murka Tuhan atau yang dikenal dengan nama Operation Wrath of God atau lebih singkatnya Operasi Balas Dendam Israel terhadap 11 warga Palestina yang bergabung dalam organisasi September Hitam yang diduga menjadi dalang dalam peristiwa pembantaian 11 anggota tim Olimpiade Israel pada tanggal 5 September tahun 1972 di Munich, Jerman Barat. Nah kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur kisahnya. Film diawali pada dini hari sekitar pukul 4.30 dengan memperlihatkan 8 militan Palestina yang tergabung dengan kelompok organisasi September Hitam. Mereka mencoba melewati pagar setinggi 1,8 meter menuju asrama para atlet Israel di Stadion Olimpiade Munich. Tampak 4 orang atlet Amerika Serikat yang sedang melintas membantu mereka melewati pagar. Para atlet tersebut mengira kalau kelompok September Hitam itu adalah para peserta Olimpiade. Setelah berhasil melewati pagar, mereka pun memasuki asrama atlet Olimpiade dan mengeluarkan beberapa senjata AK-47 yang disembunyikan di dalam tas. Sementara itu, di dalam sebuah kamar, seorang pegulat Israel yaitu Yosef Goodfriend mendengar suara mencurigakan dari luar. Ketika ia menuju pintu untuk memeriksanya, tiba-tiba para kelompok September Hitam mencoba menerobos masuk dan menodongkan senjatanya. Ia pun menahan pintu tersebut dan berteriak memerintahkan teman-temannya agar melarikan diri. Beberapa jam kemudian, insiden yang terjadi di tempat tersebut pun menjadi topik dan sorotan dunia. Tampak, berita-berita di televisi menampilkan suasana menegangkan di apartemen Olimpiade Munich, di mana diberitakan bahwa para kelompok September Hitam tersebut telah membunuh 2 atlet Israel dan menyandera 9 atlet Israel lainnya. Mereka meminta agar pihak Israel membebaskan tahanan Palestina dan meminta pihak Jerman untuk memberikan transportasi aman menuju Mesir. Berbagai upaya pun telah dilakukan pihak keamanan Jerman, namun gagal. Setelah melalui negosiasi yang panjang, kelompok tersebut pun bergerak membawa para sandera menuju sebuah lapangan terbang. Mereka meminta agar pihak Jerman menyiapkan transportasi udara yang aman menuju Mesir. Kemudian, di lapangan udara Fürstenfeldbruck, tampak beberapa reporter berita yang sedang meliput kejadian tersebut secara langsung. Namun tak berselang lama, terjadi sebuah ledakan di kejauhan. Tampak beberapa keluarga korban yang bersedih karena seluruh atlet yang disandra ternyata tewas dalam insiden tersebut. Di waktu yang sama, kita diperkenalkan dengan seorang agen Mossad, yaitu Avner Kaufman, yang merupakan seorang keturunan Yahudi Jerman, dan istrinya yang tengah mengandung yaitu Dapna. Dengan rasa berduka, Avner menyaksikan daftar 11 korban tewas atlet Israel melalui berita di televisi. Di samping itu, para petinggi Israel mengadakan rapat yang dipimpin oleh Perdana Menteri Israel Golda Meir. Sumber intelijen Mossad pun mengeluarkan 11 nama warga Palestina yang dianggap sebagai dalang di balik pembantaian Munich. Di antaranya adalah Dr. Wadi Haddad, Abu Daud, Mahmud Hamshari, Abdel Wael Zweiter, Dr. Basil Al-Kubaisi, Kamal Nasser, Kemal Atwan, Abu Yosef, Muhammad Buddha, Hussein Al-Shir, dan Ali Hasan Salameh. Meskipun pihak militer Israel telah memberikan respon dengan mengebom pusat pelatihan militan Palestina di Suriah dan Lebanon, namun Perdana Menteri Golda Meir dan beberapa jenderal menganggap hal tersebut tidak ada gunanya jikalau para dalang September Hitam tidak dimusnahkan. Oleh karena itu, Golda Meir pun memerintahkan agar ke-11 terduga dalang pembantaian Munich dibunuh satu persatu. Singkat cerita,
Avner Kaufman pun dipanggil oleh Perdana Menteri Golda Meir, Kepala Intelijen Mossad, dan 2 jenderal tinggi Israel. Karena reputasinya yang cukup bagus, ia diminta untuk menjalankan sebuah misi operasi murka Tuhan atau yang dikenal dengan nama Operation Wrath of God untuk membunuh satu persatu orang-orang yang terlibat dalam pembantaian Munich. For years. And it is dangerous. You can't. Setelah menyetujuinya, Avner kemudian diberi arahan oleh Kepala Intelijen Mossad, yaitu Ephraim. Ia pun harus menandatangani kontrak tanpa ikatan resmi dengan Israel untuk menghilangkan jejak Mossad dalam operasinya. Ia ditugaskan menjadi pemimpin operasi bersama 4 sukarelawan Yahudi dari beberapa negara yang nantinya memiliki peran masing-masing dalam operasi tersebut. Setelah itu, ia pun diberangkatkan menuju lokasi ke-11 target yang berada di Eropa. Di sini, kita diperlihatkan scene saat kelompok September Hitam menerobos masuk kamar atlet Israel. Dalam insiden ini, 2 orang atlet berhasil melarikan diri, sementara 2 orang lainnya tewas dibunuh saat mencoba melakukan perlawanan. Kemudian, 9 orang yang tersisa dijadikan sandera. Di scene selanjutnya, Avner Kaufman pun tiba di Eropa. Ia mengunjungi sebuah bank yang berada di Swiss dan mengambil sejumlah uang untuk memulai operasinya. Setelah itu, ia pun berkumpul bersama 4 sukarelawan Yahudi dari beberapa negara yang sebelumnya telah direkrut oleh agen Mossad. Di antaranya adalah seorang supir profesional dari Afrika Selatan, yaitu Steve. Kemudian, seorang ahli bahan peledak dari Belgia, yaitu Robert. Seorang mantan tentara Israel sekaligus pembersih, yaitu Carl. Dan seorang pemalsu identitas dari Denmark, yaitu Hans. Sambil menikmati makan malam, mereka pun saling berkenalan dan membahas misi yang akan dilakukan. Expecting. Oh, mazel. Kemudian, Avner mengunjungi Jerman dan mendatangi seorang anggota faksi sayap merah untuk mencari tahu keberadaan ke-11 target yang ia cari. Ia pun kemudian diarahkan menuju Italia untuk bertemu dengan informan yang lebih mengetahui orang-orang yang dicarinya. Ditemani oleh rekan lamanya dari Jerman yaitu Andreas, mereka pun melakukan negosiasi dengan seorang informan Italia yaitu Tony. Dengan harga mahal yang ditawarkan, Andreas pun menyarankan untuk tidak mempercayainya. Namun, saat Avner menyebut seluruh nama yang ia cari, Tony pun memberitahu keberadaan salah satu targetnya yang kebetulan sedang berada di Roma, Italia, yaitu adalah Abdel Wael Zweiter. Ia pun menyepakati kontrak dengan Tony dan memerintahkan Andreas untuk kembali. Setelah mendapatkan informasi keberadaan salah satu targetnya, Avner dan 4 rekannya pun mulai menjalankan operasinya. Cosa mi attrae dell'arabo? Io sono palestinese. Delle 1001 notte dalla... Di sini, tampak seorang target yaitu Abdel Wael Zweiter yang bekerja sebagai seorang seniman sekaligus penerjemah Palestina. Ia menjadi target operasi setelah diduga menjadi salah satu dalang di pembantaian Munich. Saat Abdel Zweiter hendak pulang menuju apartemennya, Avner dan Robert pun membuntutinya. Ketika ia akan memasuki lift, mereka pun menembaknya beberapa kali hingga ia tewas. Who are you? Do you know why we're here? Khalil. Already, he already said yes. نزل. What are we doing? What do I do? Setelah berhasil melancarkan misi pertamanya, Avner kemudian berangkat ke Prancis untuk menjumpai Tony di Paris. Ia diarahkan bertemu dengan atasannya yaitu Louis, yang merupakan seorang informan Prancis profesional. Di sini, Avner menyamarkan identitasnya dengan mengaku sebagai pebisnis Amerika yang sedang menjalankan urusan pribadi. Setelah itu, Avner berkumpul kembali bersama rekan-rekannya untuk membunuh seorang target selanjutnya yang telah ia dapat dari Louis, yaitu Mahmoud Hamshari. Target tersebut merupakan seorang perwakilan organisasi pembebasan Palestina di Prancis yang diduga menjadi dalang dalam pembantaian di Munich. Di hari selanjutnya, Robert pun menyamar menjadi seorang jurnalis untuk merancang sebuah bom telepon di rumah Mahmoud Hamshari. Di sini, Robert sempat bertanya kepada Hamshari mengenai pembantaian atlet Israel di Munich. Hamshari pun menjelaskan bahwa selama puluhan tahun,
Palestina juga mengalami hal yang serupa, bahkan lebih buruk. Namun meskipun begitu, Hamshari tidak membenarkan insiden yang terjadi di Munich. Kemudian, Robert berpura-pura meminjam telepon untuk merancang sebuah bom. Keesokan harinya, Hafner dan timnya menyamar menjadi tim perbaikan rumah. Mereka pun memasuki rumah Hamshari ketika Hamshari dan keluarganya sedang pergi. Setelah itu, mereka memasang sebuah bom di telepon yang telah dirakit sebelumnya. He picks up the... Then take out the key. Kemudian, ketika Hamshari dan keluarganya pulang, Hafner dan timnya pun melakukan aksinya. Setelah Hamshari berada sendiri di rumahnya, Carl pun mencoba menghubunginya melalui telepon. Kemudian, Hamshari pun mengangkat telepon tersebut yang telah dipasang dengan bom. Setelah memastikan bahwa itu adalah Hamshari, Robert pun meledakkan bom yang telah dipasangnya. Keesokan harinya, mereka mendapat kabar bahwa Mahmoud Hamshari tidak tewas dalam ledakan tersebut. Ia dinyatakan tewas seminggu setelah dirawat di rumah sakit. Bombs achieve double objective. Beberapa hari kemudian dikabarkan bahwa seorang diplomat di kedutaan besar Israel tewas terbunuh oleh ledakan bom surat di London. Carl pun memberitahu Hafner bahwa insiden tersebut merupakan balasan dari serangan terhadap Abdel Zuwaiter dan Mahmoud Hamshari. It's a response then. Sementara itu, Hafner kembali ke Israel secara diam-diam untuk mengunjungi istrinya yang telah melahirkan seorang bayi perempuan. She takes after you. Mother's teasing me. Di hari berikutnya, Hafner dan timnya pun tiba di Siprus untuk melacak keberadaan salah satu target operasinya, yaitu Hussein Abad al-Shir. Ia merupakan perwakilan dari kelompok gerakan pembebasan Palestina di Siprus. Try not to blow them up. And your field agent. I felt Sheer sleeps in his closet, weren't... Di kamar hotel yang akan ditempatinya, mereka memasang sebuah bom di bawah tempat tidur Hussein. Ketika malam tiba, Hafner dan timnya pun melancarkan aksinya. Di sini, Hafner menyewa sebuah kamar tidur yang bersebelahan dengan Hussein Abad. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan tanda kepada timnya. Beberapa saat kemudian, setelah memastikan bahwa Hussein telah tertidur, Hafner pun mematikan lampunya sebagai tanda untuk meledakkan bom yang telah terpasang di tempat tidur Hussein.